Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MPS Print Channel. Kali ini MPS Print Channel ada printer Epson L3110, dimana pada kesempatan kali ini dari MPS Print Channel akan mereview tentang tinta, tapi bukan tinta Epson original, melainkan adalah tinta kompatibel atau tinta non ori dari produk Bull Ink. Ini ya, jadi ini adalah tinta original tapi dari produk Bull Ink, bukan dari Epson original. Jadi perlu dipahami, ini adalah tinta original tapi dari produk Bull Ink, bukan dari Epson Indonesia. Ini kebetulan printer yang akan saya isi pakai tinta Bull Ink ini karena kemarin terindikasi kemasukan tinta KW atau tinta palsu tetapi berlabelkan tinta original. Untuk membedakan tinta ori dan tinta KW, sebelumnya sudah pernah dibuatkan video tutorial cara membedakan tinta ori dan tinta KW itu seperti apa. Buat yang belum tahu, nanti bisa membaca di deskripsi video, akan dilampirkan link videonya nanti. Jadi nanti bisa dilihat bagi teman-teman yang mungkin belum paham cara membedakan tinta original dengan tinta KW, entah itu dari segi fisik ataupun bisa dari yang lainnya. Kembali lagi ke printer Epson L3110. Jadi ini kemarin terindikasi kemasukan tinta aspal atau tinta KW karena ini dari damper cheese-nya ini ada bekasan-bekasan tinta yang sulit untuk dibersihkan. Jadi ini kemarin sudah sempat saya cuci, sempat dicuci terus dibilas. Ini ternyata masih ada bekas-bekasan tinta membekas di plastik cheese dampernya, kemudian di tangki inknya sini juga sama. Padahal kalau semisalkan sebelumnya diisi pakai tinta original yang benar-benar ori dari Epson, ketika dibersihkan dampernya ini pasti tidak akan membekas seperti ini. Ataupun katakanlah nggak hanya ori Epson, tapi tinta kompatibel yang memang support yang bagus, ketika dikuras itu tidak akan membekas seperti ini. Jadi efeknya kalau kemasukan tinta KW jelas mempengaruhi di hasil setup, kemudian mempengaruhi ke kekuatan printhead, umur printhead itu sendiri. Jadi ada banyak efek samping dari tinta ori aspal atau tinta KW. Nah, daripada teman-teman salah beli, yang ketika memesan online terutama di marketplace itu kan sangat menjamur tinta KW atau tinta aspal berlabelkan
original atau kemasan original. Buat teman-teman yang masih awam mungkin akan masih sangat kesulitan membedakan gimana perbedaan tinta ori itu sendiri dengan tinta KW. Sebetulnya sangat simpel. Yang pertama yang jelas dari harga, itu harga sudah sangat jauh berbeda antara harga ori dengan ori aspal atau KW. Kemudian perbedaan yang lain itu ada pada kemasannya ataupun yang lainnya. Nah, untuk lebih spesifik bagaimana mengetahui cara perbedaan tinta ori dengan tinta KW, bisa dilihat di video MPS Print Channel. Nanti akan teman-teman bisa lihat di sana. Untuk ke sana teman-teman bisa mengklik saja di deskripsi pada video ini, nanti ada lampiran-lampiran link videonya untuk teman-teman tonton bersama. Nah, kembali ke printer ini L3110 yang nantinya akan saya isi menggunakan tinta bull ink ini ya. Jadi buat teman-teman, buat tambahan ya, kalau misalkan teman-teman dari beli baru printer Epson seperti ini L3110 atau 3210 atau tipe sejenisnya, kalau misalkan dari pertama beli kemudian belum pernah diisi ataupun direfill, teman-teman bingung mau isi pakai tinta apa, karena mungkin satu nyari tinta ori di daerah teman-teman mungkin ada yang susah atau jauh dari kota, atau mungkin juga harganya terkesan cenderung lebih mahal. Dengan produk bull ink ini teman-teman bisa menghemat pengeluaran ya, jauh lebih hemat, kualitasnya tetap setara original. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dari bull ink sendiri memang sudah menjaga kualitasnya. Ini untuk kemasan dusbooknya ya, di sini ada keterangannya kualitas secara original. Ini harga lebih ekonomis, terus tinta lebih cepat kering. Ini sudah UV juga, jadi untuk kebutuhan percetakan ini sangat-sangat recommended ya. Ini compatible, ini untuk tipe-tipenya ini bisa dibaca ya teman-teman. Ini kemasannya juga keren banget ya, rapi, desainnya elegan lah. Oke, mantap ya. Ini original dari produk bull ink. Nah, nanti printer ini akan saya isi menggunakan tinta ini. Nah, sebelum melakukan pengisian, saya akan memberikan trik juga. Semisalkan tinta di printer teman-teman masih dalam kondisi original dari pertama beli dan belum pernah diisi tinta sama sekali, kalau teman-teman mau ngisi dengan tinta bull ink ini, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal tuang saja, dicampurkan dengan tinta yang orinya bawaan printer, itu tetap aman. Nah, bagaimana kalau teman-teman sudah pernah ngisi dan ternyata isian yang sebelumnya adalah tinta yang KW? Nah, ini perlu diperhatikan, lebih baik dikuras sampai bersih, baik dari ink tank tabungnya ini sampai ke damper cheese-nya ini, juga dengan print headnya. Nah, ini kebetulan print headnya juga sudah saya lepas ya, saya servis juga kemarin. Ini jadi print headnya belum dipasang.
masih di printer lain, nanti akan dipasang. Jadi itu adalah trik semisalkan printer dari teman-teman sudah pernah diisi tapi ternyata tinta yang diisikan adalah tinta KW, tinta sebelumnya. Nah, kalau misalkan mau diganti ke produk bull ink, lebih baik disarankan untuk mengurasnya terlebih dahulu. Mengurasnya dengan cara disedot, bisa dari sini disedot ya, pakai alat semacam ini. Nah, nanti disedot sampai habis, baru nanti dibilas pakai air bersih, air biasa aja, nggak usah pakai cleaner mahal, pakai air biasa aja cukup, yang penting sampai tuntas. Ini juga damper cheese-nya juga sampai bersih, sampai tuntas. Kalaupun nggak bisa sampai tuntas banget ya minimal seperti inilah, sisa-sisa sedikit nggak apa-apa, nanti bisa hilang sendiri seiring berjalannya pemakaian atau waktu kita sedot ulang pas waktu sudah diisi pakai tinta bull ink. Jadi itu triknya ya. Nah, untuk lain-lainnya, untuk pemasangan printheadnya mungkin nggak bisa saya lampirkan di sini. Untuk cara pemasangan atau penggantian printhead tipe-tipe ini udah pernah saya upload juga, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, tonton sampai selesai nanti untuk reviewnya juga, hasil cetaknya nanti seperti apa dari produk bull ink ini. Jadi nanti benar-benar saya sedot ya, sedot secara manual untuk pengisian ke cheese dampernya. Oke, tetap pantau terus di video ini ya, agar teman-teman juga tahu bagaimana kualitas dari tinta bull ink kode 003. Oke ya, ini tak lanjutkan. Jadi ini saya mau ke proses pengisian. Jadi ini adalah tinta bull ink yang kebetulan sudah saya unboxing, tapi ini dalamnya masih segel. Ini masih segel ya, ini yang black. Nah ini kan, nah, kalau yang ori kan tinggal buka tutup terus tuang. Kalau ini kita buka segel dalamnya dulu, kemudian ini pastikan kalau misalkan di sini ada seal penutupnya dibuka dulu. Ini kalau misalkan nggak ada ya tinggal ini membuka segel seal yang di dalam ini dibuka ya nanti ya. Terserah pakai cutter atau pakai obeng min, yang penting dibuka. Ditutup ulang, pastikan nutupnya jangan mereng, lurus ya. Kemudian buka penutupnya ini. Ini boleh langsung dituangkan di sini, disesuaikan sama tempatnya yang hitam. Diisi secukupnya aja ya. Yang penting cukup untuk head cleaningnya, nanti untuk membuang sisa-sisa tinta atau air yang ada di damper. Mungkin lebih baik saya buka satu-satu lebih dulu kali ya. Nah ini lanjut
ke pengisian yang warna kuning. Ini sudah saya buka tadi. Kemudian ini merahnya, magentanya ini. Jangan sampai salah masukin ke tangki tintanya karena bisa berakibat fatal ya teman-teman. Jangan sampai tertukar. Yang terakhir warna birunya. Nah, kalau sudah cukup tinggal disedot ke sini damper cheese-nya. Tapi sebelumnya print headnya dipasang dulu. Nanti akan saya pasang dulu print headnya. Nah, ini print head udah saya pasang. Tinggal ke langkah penyedotan tinta ke damper-dampernya. Ini kan masih kosong karena memang kemarin habis dikuras tintanya. Jadi ini benar-benar murni nanti terisi tinta bull ink. Kalau cara sedot tinta semacam ini sebetulnya sudah pernah saya contohkan ya di tipe printer Epson yang lain. Caranya sebetulnya sama, tapi ini buat apa ya, buat tambahan lah buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara sedot tinta semacam ini. Nah, kalau sudah disedot semua, nah, tinggal dirapikan. Nah, nanti didiamkan mungkin sekitar setengah jam atau mungkin 15 menit boleh lah. Nanti baru dicek nozzle-nya untuk apakah nozzle-nya sudah aman. Nanti tinggal ke review hasil cetaknya. Oke, ini mau saya rapikan dulu. Ini selang-selangnya mau tak rapikan dulu, baru nanti didiamkan dulu beberapa menit, baru nanti dicek nozzle-nya. Tetap pantau terus video ini sampai selesai. Oke, jadi melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya tinta sudah diganti menggunakan tinta bull ink dan kemudian sudah disedot ke damper cheese-nya, head juga sudah dipasang. Nah, sekarang tinggal untuk mengetes hasil nozzle-nya.
boleh manual dulu. Ini saya matikan dulu untuk tes manualnya. Untuk cara tes nozzle manual L3110 dan kawan-kawan sudah pernah saya upload di YouTube MPS Print Channel. Ini printer sudah mulai mencetak hasil nozzle-nya. Ini adalah hasil tes nozzle menggunakan tinta dari produk Bull Ink. Nozzle-nya cakep ya. Nah, nanti tinggal review ke hasil cetak fotonya. Ini saya mau cetak foto menggunakan kertas foto 180 gram. Sorry, ini tripodnya kesenggol jadi bergoyang. Ini kertas fotonya sudah saya siapkan. Kemudian ini adalah filenya. Ini filenya. Ini saya pilih settingan standar Epson Matte. Ini kan banyak pilihan ya. Ini kalau kertas standar untuk kertas HVS biasa. Ini Epson Matte. Ini ada pilihan lain boleh, tapi saya pakai yang Epson Matte. Kualitasnya tetap standar. Ini kertasnya A4. Untuk resolusinya atau ukurannya saya pilih yang ini. Jadi nanti terprint sekitar separuh halaman kertas A4. Saya print langsung. Kita akan lihat sama-sama hasilnya. Hasil cetak foto pakai kertas foto 180 menggunakan tinta dari Bull Ink 003 pada printer Epson L3110. Hasilnya sudah mulai keluar. Jadi buat yang belum tahu, ini tinta Bull Ink adalah tinta kompatibel ya, bukan tinta original, tapi tinta kompatibel yang didesain untuk printer Epson L series. Jadi aman, untuk printhead ini aman, insya Allah aman. Ini hasilnya sudah keluar. Hasilnya mantap lah ya. Warnanya ini bisa dilihat sendiri hasilnya. Ini akan saya coba tes gambar yang lain. Kalau tadi yang ini saya mau tes gambar yang ini. Ini langsung saja, ini Epson Matte juga, kualitasnya standar ya.
kita lihat sama-sama hasilnya. Ini adalah cetak foto kedua menggunakan printer Epson L3110 dengan tinta Bull Ink 003. Sambil menunggu printer mencetak gambar, ini buat teman-teman barangkali yang pengen order atau pengen mencoba tinta Bull Ink di MPS Print ready stock, bisa order lewat katalog Tokopedia MPS Print. Nanti bisa dibaca di deskripsi video ini ya, untuk yang 003. Ini sampelnya ini. Nah, ini support kompatibel untuk, ini ada tipe-tipenya. Ini kualitas setara original, harga lebih ekonomis, lebih cepat kering karena sudah berteknologi UV plus. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Oke ya, mantap ya hasilnya. Jadi pasti bisalah buat teman-teman di percetakan untuk memangkas anggaran atau memangkas uang belanja ya, terutama buat menghemat pengeluaran buat usaha di teman-teman percetakan. Ini tintanya sangat recommended. Ini hasilnya pada printer Epson L3110, settingan Epson Matte standar. Kalau mau yang 664 juga ada, barangkali teman-teman ada yang menggunakan printer model lama seperti 310 atau 360, ini juga ada 664 ya. Untuk yang tipe 664 ini sudah pernah saya bikin reviewnya, hasil cetak fotonya. Nanti mungkin bisa sekalian baca di deskripsinya juga. Ini untuk kualitasnya sama ya, lebih cepat kering, kualitas setara original, harga yang jelas ekonomis, hemat di kantong, kualitasnya oke, mantap. Bisa diorder di katalog MPS Print, bisa dibaca di deskripsi video nanti. Nah, buat yang mungkin pecinta tinta original, di MPS Print juga ready. Ini original 100%, original Epson, bisa terbaca via aplikasi Epson Genuine. Buat yang belum tahu cara membedakan ori dengan KW, bisa dilihat di video-video MPS Print cara membedakan tinta ori dan KW, baik secara fisik maupun lewat aplikasi Epson Genuine. Ini original 100%, kode 003. Yang 664 pun juga ada, original Epson 100%. Ini ya. Buat yang mau order silakan di katalog MPS Print, bisa pakai sistem COD ya. Nanti bisa teman-teman mengarah ke deskripsi videonya, nanti akan ada link dari Tokopedia MPS Print. Oke, jadi untuk review kali ini tentang tinta Bull Ink 003 pada printer Epson L3110 dirasa sudah cukup. Ini hasilnya sudah bisa dilihat sendiri. Tadi mencetak 2 file foto. Yang pertama ini tadi, ini yang kedua, kertas foto 180,
standar Epson Matte. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat, bisa memberi tambahan pengetahuan tentang dunia tinta, terutama tinta non ori. Buat yang mau order silakan bisa ke katalog Tokopedia MPS Print. Sekian dari saya. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran dalam berpuasa, diterima amal ibadahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.